Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin membawakan materi tentang pemrograman berorientasi objek, yang dimana anggota kelompok yaitu Saya Muhammad Bin Prasetyawan. Saya Muhammad Fikri Ariska Rahim. dan saya sendiri Muhammad Fikri Fadilah. Oke, kita langsung masuk ke materi pertama, yaitu apa itu pemrograman berorientasi objek. Pemrograman berorientasi objek atau bisa disebut dengan PBO sebagai paradigma pemrograman yang penting dalam pengembangan perangkat lunak. PBO berfokus pada konsep objek, kelas, dan hubungan antara objek untuk memodelkan entitas dunia nyata dalam kode program. Dalam PBO, enkapsulasi dan abstraksi digunakan untuk mengorganisir kode menjadi unit-unit terpisah yang memiliki data dan metode terkait. Hal ini meningkatkan keamanan, modularitas, dan pemeliharaan kode pewarisan kemungkinan kelas untuk mewarisi sifat dan perilaku dari kelas lain, memfasilitasi reusabilitas, dan membangun hierarki kelas yang terstruktur. Dalam penerapan PBO, bahasa pemrograman seperti Java, Python, atau C++ menyediakan fitur-fitur yang mendukung konsep-konsep PBO. Dalam studi kasus dan contoh praktis telah ditunjukkan bagaimana konsep-konsep PBO diterapkan dalam pengembangan perangkat lunak nyata. Pemrograman berorientasi objek juga memungkinkan pengembangan tim yang lebih efisien karena memungkinkan kolaborasi antara anggota tim dengan membagi tugas dan tanggung jawab berdasarkan objek dan kelas yang berbeda. Dengan memahami pemrograman berorientasi objek, seorang pengembang perangkat lunak dapat meningkatkan keterampilan dan pengetahuannya dalam membangun aplikasi yang lebih tangguh, fleksibel, dan mudah dipelihara. Pemrograman berorientasi objek telah menjadi landasan bagi banyak bahasa pemrograman populer seperti Java, C++, Python, dan lainnya. Dan pemahaman yang baik tentang konsep ini sangat penting bagi pengembangan perangkat lunak masa kini. Oke, materi selanjutnya akan dibawakan oleh Vicky. Silakan Vicky. Di sini ada class pada bahasa pemrograman Java dapat saling berelasi dengan cara memberi akses terhadap member. Salah satu hubungan class yang pernah dibahas pada pertemuan sebelumnya adalah inheritance, pewarisan. Semua yang ada di dalam class, atribut, dan metode disebut sebagai member, sedangkan modifier adalah tingkatan akses pada class. Pada hubungan inheritance, semua member di dalam class induk dapat diakses oleh kelas anak subclass, kecuali member tersebut diberikan modifier privat. Modifier tidak hanya diberikan kepada member, tetapi dapat juga diberikan ke interface dan kelas itu sendiri. Publik dan privat yang digarisbawahi pada kode di samping adalah modifier. Modifier akan menentukan batasan akses member di kelas. Ada 3 macam modifier pada Java, yaitu public, privat, dan protected. Berikut ini merupakan tabel jangkauan untuk masing-masing modifier. Yaitu adalah dapat diakses, N tidak dapat diakses, dan subclass adalah kelas anak. Kemudian terakhir worried, seluruh package dalam aplikasi. Oke, selanjutnya akan dibawakan oleh Bayu. Ya, di sini ada public. Modifier public akan membuat member dan kelas dapat diakses dari mana saja. Contoh, orang.java pada package inherit di bawah ini ya. Nah, di sini ada yang kotak sebelah kiri itu, dan ada kotak sebelah kanan. Yang kotak sebelah kanan itu adalah contoh public.java pada package Java 2. Nah, program di atas ini adalah contoh implementasi pewarisan atau inheritance dalam bahasa pemrograman Java. Nah, pada kelas orang terdapat 2 member, yaitu atribut nama dan metode change nama, buka kurung dan tutup kurung. Kedua member tersebut dapat diberikan modifier public, yang berarti atribut dan metode dari kelas orang tersebut dapat diakses dari mana saja. Tetapi jika kelas orang tidak diberikan modifier, maka kelas tersebut tidak dapat diimpor, diakses dari luar package. Dengan menambahkan modifier public ke dalam kelas orang, maka tidak terjadi error dan kelas orang dapat diimpor dari package manapun. Nah, di sini ada
Contohnya ya di gambar kiri dan gambar kiri itu contoh dari Package Interest dan Java 2, dan yang kanan itu adalah publiknya. Oke, selanjutnya yaitu private. Modifier private akan membuat member hanya dapat diakses dari dalam kelas itu sendiri. Modifier private tidak dapat diberikan ke kelas dan interface, hanya dapat diberikan kepada member kelas. Contohnya ada di bawahnya itu. Modifier private diberikan pada atribut nama, modifier publik pada metode set nama dan get nama. Jika mengakses secara langsung atribut nama, maka akan terjadi error. Berikut contoh private.java pada package inheritance. Berikut contohnya, dan cara untuk mengakses member private dari luar kelas dapat menggunakan metode setter dan getter, karena metode ini selalu memberikan modifier publik. Dan berikut contohnya. Oke, selanjutnya dibawakan oleh Vicky. Protected. Modifier protected akan membuat member dan class hanya dapat diakses dari class itu sendiri, subclass atau class anak, package, class yang berada satu package dengannya. Modifier protected juga hanya boleh digunakan pada member saja. Contohnya, buka kembali class orang.java pada package inheritance, ganti atribut nama dari publik menjadi protected. Modifier protected diberikan pada atribut nama. Jika mengakses dari class yang satu package dengannya, maka tidak terjadi error. Tetapi jika mengakses dari luar package seperti ini, contoh protected.java pada package Java. Oke, selanjutnya kesimpulannya dibawakan oleh Bayu. Nah, kesimpulannya, pemrograman berorientasi objek atau PBO sebagai paradigma pemrograman yang penting dalam pengembangan perangkat lunak. PBO berfokus pada konsep objek, kelas, dan hubungan antara objek untuk memodelkan entitas dunia nyata dalam kode pemrograman. Dalam PBO, enkapsulasi dan abstraksi digunakan untuk mengorganisir kode unit-unit terpisah yang memiliki data dan metode terkait. Hal ini meningkatkan keamanan, modularitas, dan pemeliharaan kode. Pewarisan memungkinkan kelas untuk mewarisi sifat dan perilaku dari kelas lain, memfasilitasi reusabilitas, dan membangun hierarki kelas yang terstruktur. Keseluruhan, pemrograman berorientasi objek memberikan pendekatan yang kuat dalam pengembangan perangkat lunak. Dengan memahami dan menerapkan konsep-konsep PBO, pengembang dapat menciptakan perangkat lunak yang terstruktur, modular, mudah dipelihara, dan dapat diperluas. PBO memungkinkan pengembang untuk mengelola kompleksitas dan membangun solusi yang efektif dalam memenuhi kebutuhan perangkat lunak. Baik, terima kasih. Kami ada satu pertanyaan, yaitu apa perbedaan antara objek dan class dalam pemrograman berorientasi objek? Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.